Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrani A, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Kelompok 2 Semester 6. Pada kali ini saya akan membahas mengenai isu kebijakan pendidikan yang termuat dari 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian dan hakikat isu kebijakan pendidikan. Yang kedua, kepekaan terhadap isu kebijakan. Dan yang ketiga, meta-analisis dan isu kebijakan. Yang pertama yaitu pengertian dan isu kebijakan pendidikan. Isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada krisis. Sedangkan kebijakan pendidikan adalah suatu sikap dan tindakan yang diambil dari seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam suatu pendidikan. Jadi dapat diketahui bersama bahwasanya isu kebijakan pendidikan adalah suatu hal yang terjadi dan tersebar di masyarakat mengenai kebijakan pendidikan yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah yang serius dalam kebijakan pendidikan. Yang kedua, kekuasaan terhadap isu kebijakan. Nah, kekuasaan merupakan karakter spesial manusia untuk bisa mengerjakan sesuatu yang lain daripada yang lain di dalam proses interaksinya terhadap alam dan lingkungan sosial, yang pada gilirannya dapat menaikkan kelas manusia tersebut untuk bisa mendominasi. Nah, ada 4 masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan berbasis kekuasaan. Yang pertama yaitu domestifikasi dan stupidikasi. Proses domestifikasi atau penjinakan dan bodoh atau pembodohan di dalam pendidikan disebut juga imperialisme pendidikan dan kekuasaan, artinya peserta didik menjadi subjek eksploitasi oleh suatu kekuasaan dari luar pendidikan dan membuat peserta didik sebagai anak laki-laki dan alat dari penjajahan mental yang dilakukan oleh para penguasa. Yang kedua yaitu indoktrinasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem pendidikan menjadi sasaran empuk bagi penguasa untuk bisa mengencangkan kukunya di dalam penentuan kurikulum. Kurikulum dari mulai taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi semuanya berasal dari genggaman pemerintah tanpa adanya kebebasan lembaga-lembaga pendidikan tersebut untuk menyusun sendiri kurikulumnya. Yang ketiga yaitu demokrasi dalam pendidikan sistem. Pendidikan demokrasi jadi lebih dari sekedar nama tanpa menyebutkan kesempatan-kesempatan untuk perkembangan kebebasan yang merupakan fitur demokrasi. Hal ini dapat terlihat dari apa yang digaungkan dan terkait wajib belajar, bahkan dikatakan bahwa pendidikan merupakan hak-hak dasar dari setiap manusia. Bagaimanapun ternyata masih cukup banyak lingkungan yang belum tahu atau tidak bisa mengenyam pendidikan karena berbagai macam keterbatasan. Dan yang terakhir yaitu integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan modal budaya yang sangat mampu untuk dilakukan oleh masyarakat di dalam melanjutkan sebuah kehidupan. Masyarakat dengan ketidakan budaya akan sangat entake pada waktu mengalami krisis. Kami bisa lihat bagaimana di Asia Tenggara ketika menghadapi krisis pada tahun 1997 yang berbeda dengan modal budaya yang kuat menahan krisis yang berlarut dari Indonesia. Pengalaman ini cukup mengajarkan bagaimana pentingnya kekuasaan atau rumput yang dapat berdasarkan kebudayaan memiliki budaya setempat.
Yang ketiga yaitu meta-analisis dan isu kebijakan. Meta-analisis adalah suatu bentuk penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan metode statistik dari beberapa hasil penelitian untuk mengorganisasikan dan menggali informasi sebanyak mungkin dari data-data primer yang diperoleh sehingga mendekati kekomprehensifan dengan maksud-maksud lainnya. Nah, salah satu syarat yang diperlukan dalam melakukan meta-analisis adalah pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian yang sejenis. Adapun kelebihan dan kekurangan meta-analisis. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu meta-analisis memungkinkan mengkombinasikan berbagai macam hasil penelitian dengan cara yang kuantitatif. Yang kedua, mampu menggambarkan hubungan antar penelitian dengan baik sehingga dapat mengkombinasi adanya perbedaan hasil antar penelitian. Yang ketiga, meta-analisis lebih objektif karena lebih fokus pada review literatur lainnya yang fokus kepada kesimpulan dan berbagai macam studi. Yang keempat, meta-analisis fokus pada effect size. Dan yang kelima, meta-analisis dilakukan secara kuantitatif sehingga mudah dilakukan. Adapun kekurangannya yaitu sampling bias towards ethical studies. Yang kedua, publication bias, dan yang ketiga, apples and oranges, dan yang keempat, methodological error. Nah, adapun penelitian meta-analisis secara sederhana mencangkup poin-poin penting dalam pengertian para ahli, yaitu yang telah dijabarkan adalah sebuah analisis atas analisis. Nah, penelitian analisis ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menyelesaikan ketidakpastian hasil laporan. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah. Yang ketiga, untuk menemukan konsistensi atau ketidakkonsistensian penelitian yang tidak sejenis. Yang keempat, untuk memperoleh estimasi effect size seberapa kuat hubungan antar variabel. Yang kelima, melakukan interferensi dalam sampel dalam populasi, baik hipotesis maupun dalam melakukan estimasi. Yang keenam, melakukan kajian pada variabel yang berpotensi mengacaukan hubungan atas perbedaan dengan penelitian yang ada. Adapun langkah-langkah dalam melakukan meta-analisis secara umum adalah: yang pertama, menentukan dan mempelajari topik penelitian yang akan dirangkum. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan sejumlah penelitian dengan topik yang telah ditentukan dan menyeleksinya. Yang ketiga, melakukan perhitungan effect size dengan metode dalam meta-analisis dan uji hipotesis terhadap effect size. Yang keempat, mengidentifikasi ada tidaknya heterogenitas effect size dalam model pada tahap ini. Jika tidak diidentifikasi adanya heterogenitas effect size, maka lanjut ke langkah E. Namun jika tidak teridentifikasi adanya heterogenitas effect size, maka menuju ke langkah F. Yang kelima, analisis variabel literatur. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan dan menginterpretasi hasil pernyataan analisis.